Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone Tecno yang terbaru, yaitu Tecno Spark 30 Pro. Jadi cukup banyak juga ya yang penasaran sama performa gaming dari smartphone ini. Soalnya harganya juga cukup terjangkau di kisaran 1,9 sampai 2 juta rupiah saja. Dengan harga yang cukup terjangkau, spek dari smartphone ini juga sudah mumpuni. Jadi chipsetnya adalah MediaTek Helio G100 dengan memori RAM 8GB dan internal 128GB. Ya, saya rasa itu speknya sudah cukup tinggi untuk di kelas harganya. Kemudian layarnya juga bagus, jadi sudah AMOLED, kemudian Full HD+, dan untuk refresh rate-nya sudah di 120Hz. Oke, kira-kira bagaimana performa gaming dari Tecno Spark 30 Pro ini? Untuk jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita cek dulu untuk pengaturannya. Jadi internet pakai WiFi, kemudian brightness saya set maksimal, suaranya juga maksimal. Kemudian untuk layar, ini refresh rate ada di 120Hz, dan untuk mode game saya aktifkan. Terakhir untuk baterai masih ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Kita masuk ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Ya, langsung kita mulai untuk stopwatch-nya. Dan untuk pengaturan kita cek. Jadi untuk grafiknya dia maksimal bisa sampai di ultra, dan untuk frame rate-nya juga maksimal di ultra. Ya, pada tes kali ini saya akan bermain di grafik ultra rata kanan, teman-teman. Apakah kuat atau tidak? Kita tunggu saja. Ya, ini dia kita bermain Mobile Legends di grafik ultra, dan frame rate-nya bisa dapat di 100-an FPS, bisa dilihat kondisi sepi. Dan sekarang kita coba ke kondisi yang cukup ramai, teman-teman. Di 79, 80, ya masih nyaman ya. Jadi saya rasa nggak ada kendala untuk FPS-nya. Oke, di kondisi yang cukup ramai bisa dilihat ada di 70-an FPS, teman-teman. Jadi masih sangat playable saya rasa. Di atas 60 FPS. Untuk layar ini juga nyaman banget. Maksimal ada di 10 sentuhan. Ya, bisa dilihat. Aman sentosa. Oke. Ya, sekarang kita cek untuk suhunya. Jadi setelah bermain sekitar 20 menit. Suhunya ada di 41 derajat, jadi saya rasa masih aman. 40. Kemudian untuk baterai setelah bermain sekitar 21 menit, kita cek dari 100%. Sekarang ada di 95%, jadi berkurang sekitar 5% setelah bermain sekitar 21 menit. Kemudian untuk rata-rata FPS-nya dapat di 97,2 FPS dengan grafik FPS yang saya rasa masih agak naik turun, cuma ini aman soalnya masih di atas 60 FPS terendah-rendahnya, jadinya oke ya. Bahkan ini cukup tinggi di 90-an FPS. Good job. Jadi buat main Mobile Legends saya rasa sudah recommended. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Kita lihat dulu untuk pengaturannya. Jadi untuk grafiknya maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate-nya bisa di high. Kemudian kalau di smooth dan balance bisa sampai di ultra, teman-teman. Ya, pada tes kali ini saya bermain di grafik balance dengan frame rate-nya di ultra. Ini dia, sekarang kita bermain PUBG Mobile di grafik balance ultra. Untuk gerakannya cukup smooth, jadi bisa dilihat ada di 39, 40 FPS. Untuk touch-nya juga nyaman, teman-teman. Jadi overall enak. Oke, nyaman, teman-teman. Dan kita coba tes untuk gyroscope-nya. Untuk gyroscope-nya ini dia. Ya, gyroscope-nya sudah hardware, jadi gerakannya cepat dan responsif, teman-teman. Buat main game kayak PUBG Mobile atau FPS lainnya udah nyaman banget.
Ya, masih lancar di 40 fps. Jadi walaupun naik kendaraan yang renderingnya butuh cepat, masih stabil di 40 fps. Good job. Sekarang kita cek untuk suhunya. Jadi dibuat main PUBG Mobile, suhunya ada di kisaran 40 derajat Celcius maksimal. Jadi buat PUBG sepertinya malah lebih ringan ya daripada main Mobile Legends. Ya, 38, 39. Tadi sempat di 40 derajat Celcius untuk suhu maksimalnya. Jadi masih aman. Kemudian setelah bermain PUBG Mobile sekitar 16 menit, baterainya berkurang berapa persen dari 95%. Dan sekarang ada di 90%, jadi berkurang 5% main PUBG Mobile selama 16 menit. Kemudian untuk FPS-nya ini mantap karena dapat rata-rata di 39,4 FPS dengan grafik FPS yang saya rasa sangat stabil teman-teman. Jadi buat main PUBG Mobile juga saya rasa sudah nyaman dan oke di Tecno Spark 30 Pro ini. Kita masuk ke game yang ketiga yaitu eFootball 2025. Untuk grafiknya di sini saya set jadi playernya di high, kemudian untuk stadiumnya di standar saja. Oh ya, FPS-nya ini saya set di 60 FPS. Oke, apakah kuat? Langsung saja kita buktikan. Ini dia, kita buat bermain eFootball di grafik player high. Oh, dapat di 59 fps, lancar, stabil 59 terus, tidak turun. Ya, ini mantap ya, stabil di kondisi yang cukup ramai. Stabil 59,6 fps. Nanti kita lihat pada saat bermain di akhir-akhir biasanya nanti ngedrop. Ini apakah ngedrop atau enggak, kita tunggu saja. Oke, wow, masih 59,6 fps. Ya, bahkan kondisi replay yang banyak penontonnya masih stabil di 59,6 fps. Jadi ini performanya bagus teman-teman. Dan gol Mo Salah juga keren, ciri khasnya ya, dari samping. Ya, sekarang kita cek untuk suhunya setelah bermain eFootball. Jadi suhunya ada di kisaran 40 derajat. Ya, maksimal di kisaran 40 derajat saja. Jadinya masih aman ya untuk suhunya. Kemudian kita cek untuk baterainya setelah bermain sekitar 23 menit. Baterainya berkurang sebesar 6% dari 90 ke 84%. Jadinya berkurang 6% saja. Kemudian ini dia yang mantap adalah rata-rata FPS-nya dapat di 58,6 FPS. Jadinya sangat tinggi. Padahal grafiknya di high ya untuk playernya. Dan untuk grafik FPS-nya juga ini sangat stabil. Jadinya saya rasa performanya sudah powerful dan dia stabil sampai di akhir masih di kisaran 59 FPS. Jadinya good job ya untuk Tecno. Performanya bisa stabil dan powerful. Kita lanjut ke game yang keempat yaitu Modern Warship. Kita lihat untuk pengaturannya. Jadi untuk pengaturan di sini grafik saya set di medium dengan target FPS-nya di 120 FPS. Dan untuk pengaturan lainnya seperti ini, bawaannya saja. Oke, langsung saja kita mulai. Apakah kuat atau tidak? Ini dia, kita bermain di grafik medium. Kondisi sepi dapat di 70-an, 79 tadi. Masih aman. Oh, ngedrop di 29. Untuk grafiknya sudah di performance ya teman-teman. Ya, bisa dilihat kondisi lumayan ramai, kadang drop sampai di 29 fps.
Sekarang kita cek untuk suhunya setelah bermain Modern Warship. Ya, di 42 derajat maksimalnya. Jadi cukup panas ya. Ini yang paling panas selama kita tes gaming sampai game yang keempat. Jadi memang game Modern Warship ini agak lebih berat ya daripada game-game sebelumnya. Oke, maksimal tadi di kisaran 42 derajat Celcius untuk suhunya. Kemudian kita lihat untuk baterainya setelah bermain sekitar 13 menit, dari di 84% sekarang ada di 80%. Jadi berkurang sekitar 4% setelah bermain 13 menit Modern Warship. Kemudian ini dia untuk rata-rata FPS-nya dapat di 59,2 FPS. Ya, saya rasa masih playable ya, bahkan hampir nyentuh di 60 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini agak naik turun, cuma sesekali di drop 20-an FPS ya. Hanya sesekali saja, jadi saya rasa untuk performanya masih oke. Ya, mantap ya. Bisa nyaris di 60 FPS untuk rata-ratanya. Sekarang kita masuk ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Langsung saja kita mulai. Untuk grafiknya, di sini saya bermain di grafik star. Ya, ini di grafik lowest. Dengan frame rate-nya saya set di 60 FPS. Oke, apakah lancar atau enggak? Langsung saja kita mulai. Ya, ini dia kita bermain Genshin di maps yang baru. Ini cukup berat. Rata-rata dapat di kisaran 30-an saja, teman-teman. Karena memang ini mapnya cukup berat ya. Tapi ya oke, drop di 20-an FPS. Masih lancar ya di 40-an. Oke, drop di 20-an. Oh, wow, sakit juga. Ya, langsung saja kita tes untuk suhunya. Jadi bermain Genshin Impact. Oh, ada di kisaran 42 derajat. Jadi cukup panas ya. Sama seperti main Modern Warship. Cuma ini suhunya lebih stabil di 42-an. Jadi lumayan. Akhirnya performanya dikuras ya di Genshin ini. Oke, maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin sekitar 11 menit, kita cek untuk baterainya dari 80% sekarang jadi 76. Jadi berkurang sekitar 4% main Genshin 11 menit. Kemudian ini dia untuk rata-rata FPS-nya dapat di 43,1 FPS. Jadinya saya rasa masih playable. Kemudian untuk grafik FPS-nya juga masih oke saya rasa. Ya, ini sempat ngedrop cuma saat saya mati, jadinya nggak masalah ya. Untuk gameplaynya ini overall sudah aman. Jadi main Genshin juga sudah oke di Technospark 30 Pro playable. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Technospark 30 Pro? Saya rasa dan kelas harganya di kisaran 2 juta rupiah, smartphone ini sudah memuaskan dibuat gaming. Jadi ada beberapa aspek yang membuat smartphone ini oke dibuat gaming. Yang pertama adalah chipsetnya sudah oke di Helio G100, kemudian memorinya juga aman di 8/128. Kemudian yang kedua adalah layarnya yang sudah sangat nyaman, 10 sentuhan juga, jadinya sudah enak ya dibuat gaming. Yang ketiga adalah speakernya sudah dual speaker dan ini kualitasnya bagus, jadinya buat gaming juga makin menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah sensornya yang sudah gyroscope hardware, jadinya buat main PUBG atau game FPS lainnya pastinya smartphone ini sudah mendukung. Oh ya, tidak lupa juga ada bypass charging ya, jadinya bisa main game sambil ngecas. Sehingga buat teman-teman yang budgetnya di kisaran 2 juta rupiah, saya rasa Technospark 30 Pro ini salah satu jawaban buat yang cari smartphone digunakan untuk gaming. Soalnya saya rasa sudah memuaskan.
Oke, cukup sekian untuk gaming test dari Technospark 30 Pro. Apabila ada masukan atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.